Sampurasun warga Jabar. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tambun Utara selama berjam-jam membuat Kali Gabus kembali meluap hingga menggenangi permukiman warga di sekitarnya. Arus air yang deras membawa sampah dan sedimen. Sementara aliran semakin terhambat akibat penyempitan badan kali dan bangunan yang berdiri di bantaran. Situasi ini langsung mendapat perhatian khusus dari KDM yang turun melakukan sidak lokasi. Dalam peninjauan tersebut, KDM melihat langsung titik-titik penyebab tersendatnya aliran air, termasuk keberadaan jembatan sekolah yang melintang di atas Kali Gabus serta bangunan sekolah yang berdiri terlalu dekat dengan bibir sungai. Demi kelancaran aliran air ke depannya, KDM memutuskan langkah tegas, jembatan sekolah harus dibongkar, dan bangunan sekolah yang berada di bantaran kali juga akan direlokasi. Pembongkaran ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya normalisasi Kali Gabus agar daya tampungnya kembali optimal dan risiko banjir dapat diminimalisir. Assalamualaikum, Sampurasun. Masih bersama Bangun Channel. Kita dukung program-program KDM demi Jawa Barat Istimewa. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan Bangun Channel. Sekarang siang hari ini Bangun sedang berada di Kali Gabus ya teman-teman ya. Jadi hilirnya Kali Gabus ya, yang mana hulunya ada di sekitar pintu air ya, jembatan yang baru itu. Dan ini hilirnya yang mana 2 hari kemarin, kalau nggak salah hari Minggu, tergenang dengan lubernya Kali Gabus ya teman-teman. Dan sekolahan ini, SMP ini sampai masuk dan terkena banjiran ya. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan belum subscribe juga saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan badannya, serta digampangkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang mana pada hari Senin kemarin ini Bapak KDM datang ke sini dan melihat
yang sekolah yang tergenang ya teman-teman ya, karena memang di sini ada 3 jembatan ya. Ini satu jembatan ya. Oke ya teman-teman ya, ini satu jembatan yang mengarah ke sekolah SMP ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin yang terkena ya, ini jembatan ke-1 dan ini jembatan kedua yang mengarah ke perkampungan teman-teman. Yang mana pada waktu kemarin itu waktu hujan banjir dan ini mendapat kiriman dari hulu, ternyata air ini naik sampai melebihi jembatan ya teman-teman ya. Jadi otomatis air ini naik ke dalam sekolahan dan masuk ke perkampungan. Oke teman-teman ya. Ini jembatan kedua yang ada di tengah teman-teman ya. Ini jembatan kedua yang ada di tengah-tengah, dan ini jembatan ke-1 yang ada di SMP ya teman-teman ya. Ini airnya naik sampai ke atas ya teman-teman ya. Jadi dianggapnya ini jembatan sangat mengganggu jalannya air. Jadi dapat perintah dari KDM bahwa jembatan ini harus dibongkar ya. Jadi ini 3 jembatan ya teman-teman, 1 ya, dan 2 ini ya teman-teman ya. Ini yang mengarah ke perkampungan, dan 3 itu yang masuk ke SMA ya, sekolah menengah atas ya teman-teman ya. Nah ini yang masuk ke dalam sekolah menengah atas ya, SMK N1 ya, Tambun Utara. Nah ini juga dampak terkena bongkaran ya. Jadi perintah KDM bongkar. Jadi kalau apa kata KDM bongkar, berarti ini harus dibongkar. Yang rencananya sebenarnya hari ini ya teman-teman ya. Hari ini sebenarnya tadi pagi tuh Bapak KDM itu ingin datang lagi ke sini untuk menyaksikan bongkaran pertama ya teman-teman ya. Karena ini jembatan yang saya injak ini akan dibikin lengkung. Jadi hanya ada 1 jembatan lengkung ya, dan akan diperbesar sedikit. Nah, jadi nanti yang menuju SMA itu di sini jalan ya. Ini ada jalan masuk ke buat ke SMA, dan di sini jalan masuk ke SMP, dan kalau lurus itu ke perkampungan teman-teman. Jadi kemarin memang KDM itu ada di sini ya. Nah ini KDM kemarin ada di sini, dan jadi perintah KDM dari sini bahwa ini 3 jembatan akan dibongkar. Walaupun dia tinggi jauh dari air teman-teman, tapi kalau lagi ada hujan besar ya, air ini tertahan di sini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya memang karena tertahan itu sebenarnya bukan dari jembatan ini aja ya teman-teman. Pokok utamanya ini apa, air ini tersumbat di oke ya teman-teman ya. Jadi air ini tersumbat di kolong tol teman-teman, karena air ini mengalir langsung ke sana dan ke kolong tol langsung ke CBL ya teman-teman ya. Dan di kolong tol itu waktu pas dibuat tol itu, di situ kalinya ditutup dan hanya ditaruh gorong-gorong ya teman-teman ya. Nah jadi tertahannya di situ sebenarnya. Jadi warga sini juga mengatakan bahwa sebenarnya tertahannya di gorong-gorong sana, karena di sana tertahan air tidak bisa berjalan karena gorong-gorongnya kecil. Jadi otomatis sampai ke sini dia tertahannya ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi memang ini nanti akan dibuat jalan ke sana ke tempat SMA, dan ini masuk ke SMP ya teman-teman ya. Karena memang SMP ada di pinggir sekali ya teman-teman ya. Nah itu ya, yang itu kena bongkar ya teman-teman, dan yang ini sebenarnya kena bongkar juga ya teman-teman, dan ini kena bongkar juga, hanya akan dirubah menjadi lengkung ya, menjadi lengkung dan diperbesar sedikit untuk bisa leluasa untuk kalau nanti anak-anak sekolah bubar ya. Karena 2 sekolah ini kalau sudah bubar yang udah pasti rame ya teman-teman ya.
Nah itu kena ya teman-teman, itu akan dibongkar, hilang ya. Jadi dari 3 jembatan ini disisakan satu yang saya berdiri teman-teman ya. Yang saya berdiri pun dibongkar, hanya dirubah lagi nanti menjadi lengkung ya, karena ini jalannya, jembatannya rata ya teman-teman. Berarti ini PAM ini pun akan dirubah lagi ya teman-teman ya, akan ditinggikan lagi ya teman-teman ya. Ya ini karena memang kemarin kan nyangkut di sini ya, jadi PAM ini akan dipertinggi lagi seharusnya ya. Memang karena belum dipasang ini pipanya ya teman-teman ya, ini masih bisa dipertinggi lagi ya, tinggal dicor ke atas lagi dan dinaikkan. Oke ya teman-teman ya, jadi jembatan 3 ini satu itu dibongkar, ini pun dibongkar, hanya diperbesar dan diganti menjadi lengkung teman-teman. Ini pun sebenarnya jembatannya lengkung ya teman-teman, hanya pagarnya saja yang lengkung, tapi dasarnya rata ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke itu jembatan SMA ya, SMK Negeri 1 ya teman-teman. Dan kalau ke sana itu ke perkampungan ya. Jadi ini sebenarnya kalinya waktu kemarin banjir ini cukup dalam teman-teman. Dia kalau naik sampai ke atas, ini turun ke bawahnya itu sekitar ada 5 meter ya, 6 sampai 5 meter ya, karena memang cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita lihat dari jembatan SMK. Kemarin KDM itu datang ke sini ya teman-teman, dan dia mengatakan 3 jembatan ini terlalu berdekatan dan rata, jadinya memang harus dibongkar. Ya langsung berapa menit tadi itu. Oke teman-teman, jadi jembatan ini pun dibongkar ya, nanti hilang dan menjadi satu yang ada di tengah itu ya, itu yang diperbesar dan dibikin lengkung teman-teman ya. Lagi pula kan memang di bawahnya pun hanya beberapa meter ya, jadi jauh dari antara air ke air ya, dan di bawahnya dekat sekali, hanya 2-3 meter sampai 4 meter itu ya teman-teman, harusnya sampai ke sini ya. Ini saya berdiri di atas jembatan SMK teman-teman, dan itu ya yang kemarin waktu banjir itu. Nah ini naik sampai ke atas ya, sampai ke dalam teman-teman ya, karena memang airnya meluap. Oke teman-teman, nah di sini ya teman-teman ya, di sini sebenarnya memang dalam ya, tapi karena memang airnya tinggi, itu dia punya tanggulnya pendek, jadi otomatis air itu naik ke atas ya teman-teman ya, naik ke atas, dan ini terus ke sana mengalir dan tujuannya sampai melewati kolong tol. Dan tadi saya sampai ke sana ya, saya mau ngambil gorong-gorong yang ada di kolong tol, tapi motor tidak bisa masuk dan harus berjalan, akhirnya saya tidak mengambil dan saya balik ke sini, saya mengambil yang di sini ya teman-teman ya. Nah, dia pakai tanggul pun tanggulnya turun di sana ya, jadi sama aja bohong ya teman-teman ya. Nah ini pas di ujung tol Gabus teman-teman, itu keluar masuknya tol Gabus ya teman-teman ya, jadi keluarnya di sini. Tadi rencana Pak KDM itu ingin datang ke sini, karena tidak jadi, ada halangan. Rencananya pun jembatan ini akan dibongkar ya, sudah disiapkan eskavator sebenarnya, tapi karena tidak jadi, jadi katanya besok ya teman-teman ya. Nah itu ya, karena di situ pendek, airnya naik ke sana ya teman-teman. Ini ya, karena memang di depannya jalan tol teman-teman, tapi tetap katanya kemarin itu airnya waktu naik ya
sampai ke jalan tol ya, naiknya ke sini sampai naik ke atas tol, saking besarnya air ya, dan saking lubernya apa kali. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Apakah kita akan lanjut melihat kali yang di sana atau gimana ya? Jadi memang 1, 2, 3 jembatan ini akan dibongkar dan hanya disisakan satu, tapi tetap dibongkar yang tengah, hanya diperbesar ya, diperlebar dan menjadi lengkung. Jadi nanti ini hilang ya teman-teman ya, yang ini hilang dan yang SMP pun hilang. Nah, jadi yang dibuatnya itu pas yang ke arah perkampungan. Oke ya teman-teman, kita langsung dan oke ya teman-teman. Nah ini ya, jadi itu kali gabus itu sampai ke sana ya teman-teman ya. Nah ini keluarnya di sini ya teman-teman ya. Jadi pertemuannya di sini, dan sedangkan ini kali jalannya ke sana ya, ke arah ke tol ya, kolong tol sana ya. Nah, jadi kali gabus itu keluarnya di sini teman-teman. Nah, ini keluar di sini, sedangkan di sini ini aliran dari sana ya. Jadi berkumpul di sini nih teman-teman. Ini pertigaan berkumpul di sini dan lari ke arah jalan tol ya teman-teman ya. Dari sana kolong jalan tol, yang mana tadi warga bilang katanya di kolong tol itu ada gorong-gorong ya. Jadi dia bukannya kali yang ditutup gorong-gorong karena pembangunan jalan tol waktu itu. Sampai sekarang jadi dia masih pakai gorong-gorong teman-teman. Dan sebenarnya itu ini tersumbatnya adanya dari sana ya awalnya. Karena di sana tersumbat, otomatis dia tertahan dan di sini ya yang penuh ya. Akhirnya kali ini yang penuh, dan ini pertemuan pun penuh dan naik sampai ke sana ya teman-teman ya. Karena penuh ya, tertahan di gorong-gorong teman-teman. Jadi teman-teman supaya tahu bahwa ini hilirnya kali gabus ya. Nah ini hilirnya kali gabus yang mana ini tembus ke kolong tol itu yang saya bilang ada gorong-gorong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang itu kali gabus itu tertahan di sini ya, agak mengecil, dan di pertigaan di sini pertemuannya yang mana air dari sana pun luber, airnya tertahan dan membanjiri sampai ke sini ya. Ini kena ya, naik sampai ke sini ya teman-teman ya. Nah ini naik sampai ke sini ya teman-teman ya. Yang mana di sini sudah ada tugu bambu ya. Ini sebenarnya tugu bambu atau apa sih juga kurang jelas ini. Sayang ya, dia punya tugu adanya di dalam dan tidak terlihat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut dan gitu ya teman-teman ya. Jadi air ini yang tersumbat di gorong-gorong karena ini kalinya sebenarnya besar ya, tapi pindah di bawah tol itu menjadi kecil, hanya satu gorong-gorong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kiranya cukup tayangan dari Bang Gun ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Dan Bang Gun hanya memberitakan bahwa tadi
ada 3 jembatan yang akan dibongkar ya, mungkin besok akan dibongkarnya, dan nanti kita akan sambung ke lokasi yang lain ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan belum subscribe juga. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan badannya, dan digampangkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dan mari kita nonton. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.